Satu pasal, Satu pasal, tiga cerita. Dari 1 Samuel 8 aku tuh belajar banyak di bangsa Israel. Dia itu meminta seorang raja. Kayak bangsa-bangsa lain dia tuh punya sosok raja gitu. Tapi di bangsa Israel sendiri dia nggak ada sosok raja. Karena rajanya sendiri itu Tuhan sendiri gitu. Tuhan tuh kayak nggak maksa. Tuhan juga kayak kasih yang namanya free will. Bangsa Israel milih buat raja. Di situ tuh kayak Tuhan kasih ketentuan-ketentuan. Kayak misalnya harus persembahan 10%, yang laki-laki harus jadi pekerja-pekerja, yang cewek-cewek harus jadi juru masak. Padahal kalau kita ikut kehendak Tuhan, Tuhan tuh udah sediain semuanya. Nah dari sini aku belajar banget dalam kehidupan pribadiku. Kalau ya kadang seringkali tuh kita ngikutin dunia gitu loh. Kalau dunia misal kita perlu yang namanya uang, kita harus kerja lembur. Padahal kalau kita ngikut Tuhan mungkin itu bisa jadi suatu proses buat kita, buat nanti kedepannya kita bisa ngasilin uang yang bukan cara dunia yang pikirkan gitu. Kadang tuh kehendak Tuhan itu tuh di luar pikir manusia kayak gitu sih. Dari 1 Samuel 8, aku belajar kalau kita minta ke Tuhan, terus Tuhan dan mentor kita udah jawab, serta kasih konsekuensinya. Kita jangan terlalu kekeh dan tutup pikiran kita, tutup telinga, tutup hati kita sampai nggak bisa pertimbangin lagi. Padahal konsekuensinya udah jelas. Kita akan mengalami apa kalau keputusan kita salah. Terus di sisi lain, kalau kita dapat peran sebagai pemimpin kayak Samuel, kita harus bisa arahin menti kita ke jalan yang benar. Dari 1 Samuel 8 ini aku belajar waktu kita ngadepin suatu masalah, jangan sampai kita itu memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Bangsa Israel ini kan mereka lagi ngadepin masalah nih. Nah mereka datang tuh ke Samuel buat ngelapor ke Tuhan. Udah bener nih mereka datang. Tapi yang salahnya itu mereka itu datang supaya kehendak mereka itu diikutin gitu. Padahal di situ Tuhan udah berfirman lewat Samuel kayak ingetin, kalau kamu ngelakuin ini bakal kayak gini loh, jahat-jahat lah yang terjadi atau nggak enak yang mereka bakal alamin. Tapi bangsa Israel ini mereka tetap kayak nggak mau, aku tetap mau bersikukuh gitu. Jadi dari sini aku belajar mungkin ngadepin suatu masalah, udah benar kita datang ke Tuhan. Dan kalau misalnya kita ada terpikir nih suatu cara, oh kayaknya solusinya kayak gini deh. Oke, nggak apa-apa, kamu sampaikan aja ke Tuhan. Tapi jangan sampai kamu memaksakan kehendak kamu sama Tuhan. Kamu harus rendah hati, dengerin apa yang Tuhan mau, karena Tuhan yang paling tahu, yang paling baik buat kamu itu apa. Satu pasal, tiga cerita. Nah tapi yang terpenting Tuhan mau ngomong apa sama kamu?